Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya. Ngopi-ngopi tentang kehidupan, ngobrol-ngobrol tentang jalan hidup kita ini, apa yang harus kita ambil pelajaran ya. Banyak di komentar channel YouTube ini teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita mengeluhkan tentang kehidupannya yang di zona rendah. Saya lagi di titik terendah bang, saya lagi terpuruk bang, saya rasanya nggak sanggup hidup bang. Tuh apa hidup kalau susah kayak gini ya. Banyak kali yang ngeluh. Ada juga yang mengeluh bang, usaha saya yang ada tekor terus bang, ini sampai berapa bulan nggak bisa bayar sewa segala macam ya, nggak ada modal lagi bang. Saya bingung, apakah saya harus berhenti dari usaha ini atau saya lanjutkan? Mau lanjutkan tapi tambah tekor ya. Jadi untuk saudaraku, temanku, sahabatku yang saat ini lagi di titik terendah, lagi terpuruk, jangan putus asa, nggak boleh putus asa. Ya Bang Andi nggak rasa, kalau Bang Andi rasa mungkin Bang Andi juga bisa gila ya kan. Saya udah rasa kok. Saya pun udah pernah merasakan di titik terendah itu. Nah, di situ kita harus menghibur diri dalam arti kata orang yang di titik terendah, orang yang lagi terpuruk, sejatinya itu godaan setan tuh lagi hebat-hebatnya. Dibisikin ketakutan ya. Sesuatu yang belum terjadi tapi udah takutnya luar biasa. Bagaimana nanti begini, bagaimana nanti begitu. Gak tenang hidup kita. Nah kalau di situ kita nggak kuat bersandar kepada Allah, disitulah banyak orang jadi gila, bisa stres, bisa gila, apalagi bisa mencuri, bisa korupsi, bisa melakukan segala cara ya. Karena apa? Mengikuti bisikan. Lebih besar rasa takutnya daripada rasa bergantungnya kepada Allah. Dibisikin sama setan itu ketakutan. Makanya kita hibur diri, kita bentengi diri kita dengan prasangka baik kepada Allah. Aku yakin terpuruk ini gak lama. Hari ini taruhlah mendung ya, kehidupan kita mendung, hujan ya, cuacanya lagi gak bagus. Aku yakin besok cerah. Nah, gak lama ini. Nah, begitu cara kita menghibur diri. Kuatkan rasa bergantung kepada Allah. Ya kan? Habis itu apa lagi yang harus kita ambil pelajaran? Oh, ini Allah sedang mengajarkan cara berserah diri yang sesungguhnya, ya. Dibuatlah kita tak berdaya, dibuatlah kita tak mampu, baru di situ kita paham hakikatnya berserah. Jadi jangan merasa mampu kalau sudah terpuruk, jangan merasa mampu. Disinilah banyak orang sudah ibaratnya udah bangkrut, udah kolap dia, ya, sudah tak berdaya dia, ya berputar otaknya, masih juga berusaha ngutang sana ngutang sini, akhirnya makin terjebak lebih jauh, ya. Sampai kita ke rentenir ya kan. Saya pun pernah rasa, jangan dibilang nggak rasa, udah duluan saya jalani wilayah ini. Ya. Akhirnya apa? Bukan keluar kita dari masalah, makin tambah besar masalah kita. Karena apa? Mempertuhankan hawa nafsu. Jadi ketika kita di posisi itu bang, apa yang harus kita lakukan bang? Saya juga bingung, dah hilang akal nih bang, dah habis cara, ide saya semua udah nggak tahu lagi bang. Ya intinya kamu bercermin. Kalau mau keluar dari wilayah terpuruk itu bercermin, introspeksi diri, apa salahku? Ya, kesusahan dalam hidup itu semua adalah perbuatan tangan kita sendiri. Jadi nggak ada kita menyalahkan orang lain, tidak ada kita menyalahkan Allah. Perbuatan kita sendiri. Jadi introspeksi diri. Makanya banyak nih teman-teman buka usaha, ya,
Awalnya warung kecil, habis itu dia sewa ruko. Rupanya rukunya mahal ya kan. Sudah rukunya mahal, dagangannya nggak laku. Sampai berbulan-bulan dia utang. Udah kacau nih bang, usaha saya nggak jalan bang, utang ruko saya udah berbulan-bulan bang. Ini stop atau lanjut ini, bingung saya. Ya tanya diri, kalau kamu nggak mampu stop, jangan kamu paksakan, jangan kamu mengolah Allah. Seperti apa mengolah Allah? Allah bilang kau berserah sekarang, yang kau lagi merasa mampu. Datang kita merasa mampu, ngutang lagi sana, ngutang lagi sini, kita menganggap kita akan bisa keluar dari masalah. Yang ada tambah banyak masalah. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang susah dengan tunggakan ya, apa sajalah. Mungkin kita ambil rumah, bang aku stres bang, nih bayar rumah udah nunggak berapa bulan. Aku nyewa ruko, udah stres bang, rukonya ini udah nunggak berapa bulan ya. Atau ngambil mobil, sudah nunggak juga, nggak bisa bayar ya. Di situ adalah hukuman kalau kita paham. Bagi orang yang paham, dia akan cepat sadar. Itu atas perbuatan tanganmu sendiri. Allah sedang menghukum dirimu. Dahulunya engkau merasa mampu. Ya. Akhirnya ditunjukkan sama Allah. Kalau udah gak mampu gini bagaimana? Jadi jangan nafsu. Biasanya orang-orang yang mengikuti nafsu ya celaka sendiri, susah sendiri. Ya. Mungkin dia belum butuh mobil. Dia paksa juga beli mobil, ingin gengsi ya. Ingin dianggap punya, ingin dianggap berada, ingin hebat-hebatan ya. Aku gengsi lah bang, tetangga beli mobil, masa aku gak ada mobil? Beli juga mobil, tapi kau kredit, kau paksakan. Rupanya berjalan 1 tahun putus kerja kita ya kan. Gak bisa kita bayar lagi mobil tuh. Akhirnya apa? Ngutang sana, ngutang sini untuk bayar cicilan, gali lubang, tutup lubang. Susah kan? Susah lah bang. Rasanya hidup ini gak berarti bang, gak ada harga lagi hidup bang. Untuk apa aku hidup begini bang? Meratap kita ya kan. Ya kau jangan nyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Itu karena kau mengikuti nafsu, makanya Allah hukum. Ya. Jadi apapun jalan hidup kita, kalau susah itu nafsu. Atas perbuatan tangan kita sendiri. Saya juga udah pernah rasa dulu. Saya ulang-ulang lagi ya. Saya ulang-ulang lagi. Gaji saya dulu 9 juta. Masih kerja kapal tuh. Saya ambil rumah KPR. Ya kan? Cicilan per bulan 2.200.000. Kecil lah bagi saya ya kan. Saya menganggap gampang, itu kecil lah, gajiku 9 juta kok. Berjalan 2 tahun apa berapa tahun, putus kerja saya. Disitulah terjebak sama rentenir. Ngutang saya sama rentenir untuk bayar KPR. Saya menganggap nanti saya dapat kerja lagi nih, saya sedang berusaha nih biar dapat kerja. Rupanya di situ hampir disita oleh bank. Ya, cepat saya sadar. Ya Allah, aku dulu sombong mungkin ya Allah. Padahal sudah diingatkan oleh saudaraku, jangan kau ambil yang besar-besar rumahmu, nanti kau gak sanggup. Tapi saya menganggap sanggup. Ya kan? Akhirnya saya pasrah sama Allah. Ya Allah, baru aku pahami kalimat innalillahi wa innalillahi roji'un. Ya. Sesungguhnya darimu kembali kepadamu. Jadi kalau rumah ini engkau mau ambil, aku ridho, aku ikhlas ya Allah. Aku kembalikan padamu ya Allah. Aku udah gak mampu ya Allah. Ya kan? Minta ampun sama Allah. Begitu sudah minta ampun sama Allah, dipanggil kerja saya. Ya. Sudah sekian lama saya nganggur. Tiba-tiba dipanggil saya kerja. Belayar lagi saya, kerja lagi saya. Akhirnya rumah tetap saya bisa cicil, rentenir saya bisa bayar.
Nah, begitulah kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, akan Dia mudahkan. Jadi selama ini kalau hidup kita susah, terpuruk, hina, rendah, tak berdaya, ya sudah, engkau jangan mencari solusi. Capek kalau mencari solusi. Sadari dulu salah diri, ya. Apa salah diriku? Karena kalau kamu hanya mencari solusi, pertolongan Allah nggak akan turun. Sadar dulu. Di situ Allah ingin mengajarkan keakuan, ya. Kau akui ya itu rumah itu milikmu ya, katanya. Ya, seolah-olah Allah tuh ngomong, merasa hebat kau ya punya rumah itu ya. Bangga kau rumah itu ya. Aku ambil sekarang. Datang surat bank, udah ketakutan saya. Ya kan? Akhirnya saya kembalikan. Pasrah. Oh, ini artinya berserah. Baru aku paham artinya berserah. Tunggu nggak bisa apa-apa, barulah di situ kita paham arti berserah. Kalau masih kita ngelobi-lobi, ya, merasa bisa, merasa mampu, masih mengakal-ngakali ya. Ah, nggak ada duitnya, ngutang aja lah. Itu mengakal-ngakali namanya. Dibikin makin capek kita. Belum habis satu masalah, ada lagi masalah lain. Begitulah cara Allah menghukum diri kita. Ya. Jadi kalau seandainya bang nih udah nunggak berapa bulan bang uang sewa ruko saya bang nggak sanggup saya bayar. Apa saya berhenti bang dari bisnis ini? Apa saya berhenti dari dagang ini? Ya sudah, kalau kamu nggak mampu berhenti. Ya. Tapi sebelum kita berhenti ya ajak komunikasi Allah dulu, ajak ngobrol Allah dulu. Mohon ampun sama Allah dulu. Selama ini kita merasa bisa. Ya kan? Jadi kalau teman-teman adalah yang dia usahakan tapi nggak berhasil, ya kan? Malah udah dikasih Allah makin susah hidupmu. Nggak punya mobil, pingin punya mobil lah, giliran setahun 2 tahun putus tengah jalan, nggak bisa bayar. Ya, yang ada rugi kita kan? Berarti itu hukuman karena engkau bernafsu. Hidup ini gak boleh nafsu. Kalau nafsu ajab kita dibuat. Ya. Jadi jangan kita gengsi, jangan kita nafsuan dalam hidup ini. Kalau gak mampu bayar ruko, ya udah dagang aja kecil-kecil. Ruko yang kecil cari. Jangan sampai berjuta-juta sewanya. Nanti gak laku, nunggak itu uang sewa. Dan yang satu lagi, jangan kita budaya hidup ini jangan sampai kita budayakan budaya berhutang itu ya. Nggak ada duit gampang lah ngutang. Nggak ada duit gampang ngutang, makin tersiksa hidupmu nanti. Jangan dibiasakan berhutang. Paling berat itu, masalah paling dalam hidup itu adalah berhutang. Saya udah rasa. Dikejar-kejar rentenir itu rasanya nggak enak. Ya. Nah disitulah baru saya paham, ya Allah udahlah ya Allah, kapok aku. Besok kalau aku nggak ada uang ya sudah aku diam ya Allah. Ya kan, berarti Allah belum kasih. Aku nggak berani lagi ikut-ikut nafsu lagi. Ya kalau dulu kita gampang aja. Ah nggak ada ngutang dulu lah. Nggak ada lagi uang, ngutang lagi lah. Ya. Makin menderita hidup kita. Jadi jangan teman-teman cari solusi ya. Kalau cari solusi susah. Tapi kita cari dulu nih poinnya apa. Puncak permasalahannya, penyebab masalahnya apa. Nah, itu cari dulu. Tanya dulu dirimu. Ya. Pasti ada salahmu. Nah, kalau kita mohon ampun sama Allah, ampunkan aku ya Allah. Aku ngaku salah ya Allah. Aku tahu ini semua atas perbuatan tanganku sendiri ya Allah, aku mohon ampun. Insya Allah pertolongannya turun. Cepat itu pertolongannya turun. Karena apa? Kita sudah diampuni oleh Allah. Walaupun kita pertolongannya nggak datang, Allah kasih kelapangan di hati kita, tenang hati kita. Ini masalah belum selesai bang, masih ada utangku bang, masih ada nih orang nuntut utangnya bang. Tapi aku kok hatiku tenang ya bang. Ya berarti kamu sudah dalam ampunan Allah. Ada saja nanti jalannya. Pasti itu utang terbayar nanti. Ya.
Jadi jangan kita terlalu bernafsu dalam hidup. Apa yang kau mampu lakukan. Kalau nggak mampu diam. Ya, bang aku nggak mampu lah bang bayar sewa rukonya sekian. Ya sudah nggak usah pakai ruko. Bang aku nggak sanggup bayar cicilan mobil. Ya sudah kembalikan mobil itu, jual mobil itu. Tapi susah lah bang, nanti aku rugi bang, aku nggak ada mobil bang. Ya insya Allah Allah ganti nanti. Ketika hatimu sudah lapang. Ketika hatimu sudah nggak nafsuan, nanti Allah ganti itu. Kembalikan mobil itu. Yang penting hidupmu tenang. Kalau saya begitu dulu. Ya Allah, hartaku satu-satunya hanya rumah ini ya Allah. Nggak ada lagi kalau rumahku disita oleh bank, aku tinggal di mana nih? Udah paling balik kampung ya kan. Tinggal sama orang tua ya kan. Mau malu lah. Ya udah baru gitu saya planning itu. Kalau ini disita oleh bank ya sudah balik kampung saya. Tinggallah sama orang tua sebentar. Aku lepas ini semua ya Allah, kemelekatan ini. Aku kembalikan padamu ya Allah. Rupanya besoknya langsung dipanggil kerja. Ya. Akhirnya tetap bisa kita cicil. Ya. Jadi bagi teman-teman yang kita kredit apa aja lah. Mau rumah, mau motor, mau mobil. Kalau kamu dimampukan Allah bisa membayar kreditnya, bisa membayar cicilannya, berarti itu memang sudah Allah berikan. Berarti kamu bukan karena nafsu, tapi karena memang kamu butuh. Ya, tapi kalau kamu di tengah jalan dibuat Allah susah, nggak bisa kau bayar cicilan, itu tandanya keinginan nafsumu. Disitulah Allah hukum, dibuat ketakutan, dibuat susah, dibuat kita nggak tenang ya. Itu hukuman dari Allah itu. Jadi jangan lagi kita akal-akali. Nggak ada pinjam dulu sana, nggak ada pinjam dulu sini. Tambah banyak utangmu nanti. Ya. Kalau kita udah paham ya Allah, aku paham ya Allah, ini salahku ya Allah. Aku udah coba, udah kesana kemari, nggak bisa juga ya Allah. Ya kan? Masih syukur kita ketika kita butuh, kita ngutang sama orang, nggak dikasih kita pinjaman. Banyak dulu teman-teman saya giliran saya senang, saya bantu ya. Waktu saya lagi jaya, saya banyak bantu. Tapi giliran saya lagi susah, gantian saya pinjam itu. Pinjamlah dulu sebentar, saya ini nggak bisa bayar rumah. Nggak mau dia bantu. Awalnya hati saya benci, ini orang nggak tahu balas budi nih. Dulu saya tolong dia, sekarang saya susah nggak mau dia tolong. Awalnya saya nggak ngerti itu, saya masih melihat makhluk ya. Rupanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah, biar kita nggak tambah banyak utang. Makanya nggak digerakkan hati orang itu memberi pinjaman. Ya, akhirnya karena saya nggak berdaya, ya Allah, aku udah coba pinjam sana, pinjam sini, nggak ada yang mau kasih. Mau bagaimana lagi? Akhirnya saya ikhlaskan rumah ini. Ya Allah, ku ikhlaskan ya Allah. Kalau disita bank ya udah ambil lah. Aku udah coba, udah usaha, tapi nggak ada juga kemampuanku. Disinilah aku berserah ya Allah. Itu kasih sayang Allah kalau kita paham. Coba seandainya ngutang kita, ada yang mau ngasih pinjaman, makin terpuruk kau dengan utang. Makin terjebak kau sama hutang. Lebih sakit lagi tuh. Ya kan? Jadi tanya diri kita. Mudah-mudahan kopi pahit ini bisa diserap pelan-pelan ya. Diulang-ulang lagi. Semua itu atas perbuatan tangan kita sendiri. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.